Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini adalah ibadah yang spesial, di mana kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Kami menyembah Tuhan, Tuhan ditaatkanmu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh Tuhan kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan, itu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sesuai dengan pujian ini Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Yesus. Kau jamah Tuhan setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, percaya Roh-Mu Tuhan
tidak terbatas Tuhan oleh waktu dan tempat, tapi Kau akan menjamah pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan. Mari Yesus bawa kami lebih dalam menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Diserahkan ibadah kami Tuhan dari awal kami hingga akhirnya Tuhan dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan terdahsyat buat Tuhan kita. Yes. Mari kita naikkan pujian kita yang terbaik kepada Tuhan. Bagi Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami datang bersamamu, kamu tetap selamanya. Pujilah namamu Tuhan,
selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan, suara kami katakan, bangsa-mu tetap selamanya. Pujilah namamu Tuhan, Dia ajaib, dahsyat dan penuh keagungan. Satukan kami katakan, Kerajaan Tuhanmu kerajaan selamanya. Kau Raja atas dunia, menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, kata pusaka, Tuhan percaya dan meminta untuk namanya. Kau Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Kau Tuhan berkata dan meminta untuk Raja atas dunia, menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya.
sudah bergabung di dalam ibadah online GSJA Gesba pada pagi hari ini di dalam ibadah khusus Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa di tempat-tempat kita masing-masing, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Untuk beberapa menit ke depan, mari kita membuka hati bersama-sama. Izinkan Roh Kudus untuk berbicara lewat kebenaran firman Tuhan secara pribadi buat kita. Saya percaya ketika kita membuka hati dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan datang secara pribadi dan memberkati, mengubahkan kehidupan kita. Di hari yang spesial di mana kita memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kita ada di dalam dalam situasi yang sulit pada saat ini. Tidak sedikit orang melewati ini, masa-masa yang sulit ini, tidak mampu bertahan. Banyak mereka yang menyerah. Banyak mereka yang tidak lagi sanggup untuk melanjutkan kehidupan karena terlalu beratnya tantangan yang mereka hadapi. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bertahan atau bangkit. Dua tantangan yang sama-sama sulit. Bertahan juga tidak mudah, untuk bangkit dalam kondisi seperti ini juga tidak mudah. Hanya pertanyaan saya kepada kita sekalian, termasuk kepada saya. Pertanyaannya adalah, kalau masih diberikan kesempatan kita untuk hidup, seperti apa hidup Anda 5-10 tahun ke depan? Sekali lagi saya mau bertanya, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, seperti apa hidup kita 5-10 tahun ke depan? Wah, bukan pertanyaan yang mudah buat saya sendiri. Sementara untuk menjalani hari-hari sekarang saja, ya, belum lagi 5-10 tahun yang ke depan, itu sungguh berat. Lalu pertanyaannya adalah, seperti apa hidup kita? Seperti apa kesehatan kita? Seperti apa keuangan kita? Seperti apa karir kita? Seperti apa keluarga kita 5-10 tahun yang ke depan? Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk bisa ada sampai hari ini saja, ya, itu sungguh perjuangan yang besar. Mungkin saat ini saudara-saudara sedang menghadapi pergumulan yang besar di dalam kehidupan, ya, dan untuk melihat 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, sesuatu yang masih gelap, sesuatu yang masih suram. Nah, firman Tuhan mau kepada kita sekalian orang-orang yang percaya, bukan hanya menikmati hari-hari ini dengan segala tantangan yang ada dan coba berusaha untuk tetap kuat dan bertahan. Pertanyaannya adalah, mampukah kita terus bertahan dalam kondisi sekarang dan tetap sama atau lebih baik 5-10 tahun ke depan? Kesehatan kita lebih baik, keuangan kita lebih baik, karir kita lebih baik, keluarga kita lebih baik. Siapa yang bisa menjamin itu? Karena banyak orang pada hari ini tidak lagi bisa bertahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa bertahan saja itu sudah luar biasa. Itu sebabnya ada lagu dunia, ya, yang cukup legendaris, yang cukup lama. Di sana salah satu liriknya mengatakan, ku cari dan ku cari. Apa yang dicari? Yang dicari adalah bagaimana jalan keluar untuk bisa bertahan. Salah satu lirik lagunya mengatakan, ku coba bertahan mendampingi dirimu walau kadang tak seiring jalan. Ku cari jalan yang terbaik agar tidak ada penyesalan dan air mata. Ini ungkapan dari keadaan seorang yang sedang dalam hubungan yang kurang baik,
ya, dan coba bertahan untuk berada di dalam satu hubungan itu, walaupun di dalam hubungan itu sendiri tidak ada satu alasan yang kuat untuk mereka tetap mempertahankan hubungan itu. Itu sebabnya mereka mencari jalan keluar untuk bertahan, tapi jalan keluar tidak ada, ya, kecuali memang bertahan. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak orang-orang Kristen yang pada hari ini berada di dalam situasi seperti ini? Ku coba bertahan, aku bertahan sampai mana aku bisa mampu, sampai di mana aku bisa kuat menghadapi kehidupan ini, sampai di mana aku bisa melewati tantangan-tantangan pada hari-hari ini. Tidak ada jalan lain kecuali saya harus bertahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau membaca di dalam kitab Mazmur pasal 143. Pasal ini sering kali dibacakan, disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan, ya, sebagai satu bahan perenungan untuk menguatkan jemaat Tuhan agar tidak kehilangan semangat, agar tidak kehilangan kekuatan, tetap kuat di dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Saya mau bacakan bagi saudara-saudara. Mazmur 143, inilah seruan Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapanmu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dan hatiku tertegun dalam tubuh. Seorang Daud, seorang raja yang memimpin peperangan dan berhasil dengan kemenangan yang gilang gemilang. Tetapi ada di dalam satu masa dalam hidupnya, dia berada di satu titik di mana dia merasa tidak ada semangat. Dia begitu letih, dia begitu lelah, dia seperti dalam keadaan yang selalu terancam oleh maut. Dia berada di dalam ketakutan yang luar biasa, sebab seolah-olah dia selalu dikejar-kejar oleh musuhnya. Bapak yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, inilah yang dirasakan oleh Daud. Daud berada di titik yang paling rendah di dalam kehidupannya. Dia merasa begitu tidak berdaya. Sebenarnya secara rohani yang terjadi adalah bahwa Daud sedang mengalami peperangan rohani di dalam dirinya. Mengapa saudara-saudara saya katakan demikian? Karena Daud sedang dalam keadaan merasa bersalah. Dia sudah jatuh di dalam dosa kenajisan. Dia merasa gagal sebagai orang yang diberikan julukan takut akan Tuhan. Inilah sesungguhnya yang terjadi, bahwa Daud sedang berperang di dalam peperangan rohani. Iblis berperang dengan kuasa iblis, dengan kuasa setan. Iblis dengan panah api yang jahat, dia mengarahkan apinya kepada Daud yang saat itu dalam keadaan yang lemah. Begitu luar biasanya iblis menyerang Daud. Dia tahu titik-titik lemah daripada Daud. Itu sebabnya Daud merasa sangat ketakutan dan merasa bersalah di dalam kehidupannya. Mampukah Daud bertahan di dalam situasi yang betul-betul di mana dia berada di titik yang paling rendah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beri salah satu contoh lagi, seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab. Pada saat dia berada di dalam kondisi di mana dia merasa hidup ini terlalu berat dan tidak adil karena hukuman yang harus dia terima. Dialah Kain. Dia yang sudah membunuh Habel, adiknya sendiri. Ketika Allah datang mencari Habel, Allah bertanya kepada Kain, di mana adikmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 4,
ayat yang 13, 14 dan 15. Di sana Kain mengatakan seolah-olah dia tidak tahu dan dia tidak perlu tahu di mana adiknya. Tetapi itu membuat Allah semakin marah kepada Kain dan Allah menghukum Kain. Apa hukuman Allah kepada Kain? Kain dihukum untuk dibuang dari tanah itu di mana dia tinggal dan bekerja. Firman Tuhan mengatakan kepada Kain bahwa engkau akan kubuang dari tanah ini. Dan kalau engkau bekerja dari tanah ini, engkau tidak akan menghasilkan apa-apa. Engkau akan menjadi pengembara, engkau akan menjadi pelarian, orang yang hidupnya hari-harinya dikejar-kejar. Dan nyawanya selalu terancam dengan kematian. Saat itu Kain merasa bahwa hukuman ini terlalu berat. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-13 dia katakan, hukuman ini terlalu berat, melebihi dari apa yang bisa kutanggung. Bukankah banyak dari kita, Bapak Ibu Saudara, yang merasa hidup ini seperti tidak adil, terlalu berat untuk satu hal yang kita tanggung. Mungkin tidak sepenuhnya menjadi kesalahan kita, tetapi kita harus bertanggung jawab sebagai orang yang harus melanjutkan kehidupan ini walaupun berat. Demikian juga Ayub. Ayub terpuruk di dalam keadaan di mana pada saat dia kehilangan semua yang dia miliki, harta benda, kekayaan, bahkan anak-anaknya sendiri. Ayub begitu terpuruk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin situasi ini sedang kita alami atau sebagian dari kita mengalami. Kita dalam keadaan kelelahan, frustasi, berjalan di dalam gelap. Kita merasa seolah-olah kita sendirian dan tidak ada yang menolong kita. Kita begitu terpuruk pada hari ini. Jangankan untuk melihat 5 atau 10 tahun ke depan. Hari ini untuk bertahan saja sudah bagus, sudah syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang datang kepada saudara dan mengatakan, ya sudah bertahan saja, sabar saja, saya mau bilang kepada saudara, jangan dengar kata-kata itu. Mengapa saya bilang jangan dengar? Bapak Ibu, kalau kita mengikuti nasihat untuk kita bertahan, sampai kapan kita bisa bertahan? Siapa yang bisa jamin hidup kita kalau pada saat kita bertahan dan kita terus berada di dalam keadaan seperti itu? Jangan-jangan justru kita makin terpuruk jatuh ke dalam. Atau jangan-jangan kita berada di situ dan kita tidak lihat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Satu hal yang kita harus lakukan adalah kita harus bangkit. Kita harus naik di tempat yang lebih tinggi dari keadaan di mana kita berdiri saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, Anda dan saya, kita harus bangkit. Kita harus berpikir keras bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit dari keadaan kita saat ini. Bagaimana caranya kita harus bisa berlari dengan sekuat tenaga kita untuk sampai di tempat di mana Tuhan mau kita berada di sana. Jangan tinggal tempat, diam di tempat untuk meratapi kesusahan kita, untuk kita mengarahkan tenaga kita bertahan di dalam keadaan kita. Tetapi mari kita melihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat di mana Tuhan berada, Dia sedang menyediakan pertolongan bagi kita. Itu sebabnya tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bangkit. Kita harus naik. Tuhan Yesus mati, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Yesus tidak tinggal di dunia dengan alasan bahwa saya sayang dengan manusia, saya sayang dengan kamu, saya mau ada bersama-sama dengan hidupmu dan dalam pergumulanmu. Saudara-saudara, Yesus tidak tinggal di dunia untuk menjaga saudara supaya saudara kuat dan bertahan. Inilah pesan
pesan yang disampaikan kepada murid-muridnya ketika dia hendak naik ke surga. Aku akan pergi meninggalkan dunia ini. Aku akan pergi meninggalkan kamu. Kemana? Ke tempat di mana dari dia datang, yaitu ke rumah Bapa. Bikin apa saudara-saudara? Dia menyediakan tempat bagi kita. Tapi belum sampai di situ Yesus bicara. Dia mengatakan, kalau aku pergi, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai engkau. Jadi jangan takut. Ada alasan untuk kita bisa bangkit, untuk kita bisa naik bersama-sama dengan Roh yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai penolong, yaitu Roh Kudus sendiri. Dan mari kita lihat di dalam perikop ini bagaimana Daud bisa menang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia tidak tinggal di dalam keadaannya di mana dia menjadi lelah dan tidak berdaya, tidak ada semangat. Di dalam ayat yang kelima, 6 dan seterusnya, inilah yang dilakukan Daud. Daud mengingat karya Tuhan, apa yang Tuhan pernah buat di dalam kehidupannya, apa yang pernah dialami Daud bersama-sama dengan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas hidup Daud, penyertaannya yang besar, di mana dia menunjukkan kuasanya waktu dalam peperangan. Daud dimampukan untuk menang mengalahkan musuh-musuhnya. Dan Daud mengingat semuanya itu. Dan mari lihat di ayat selanjutnya bagaimana Daud bukan hanya duduk merenung mengingat semua perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan, tetapi dia juga mengangkat tangannya, mengarahkan tangan dan hatinya kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dan berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Cara kita untuk kita bangkit bukan hanya bertahan di dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat selanjutnya mengatakan bagaimana Daud, dia bukan hanya mengingat karya Tuhan yang begitu besar di dalam pengalaman perjalanan hidupnya, namun dia berseru juga kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan yang saya suka adalah bahwa Daud memelihara hatinya untuk selalu haus dan lapar akan kebenaran. Di ayat yang ke-8 dia katakan, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Ada rasa ingin tahu yang besar tentang kebenaran, haus dan lapar akan kebenaran. Bapak Ibu, itulah kunci Daud bisa menang dan naik, bangkit dari keadaannya. Hal yang sama bisa terjadi pada hidup saudara dan saya. Kalau kita mau mengingat semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, mengangkat tangan kita berseru kepada Tuhan, dan beri hatimu selalu untuk rindu, haus dan lapar akan kebenaran, saat-saat itulah Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru untuk bangkit. Saat-saat itulah Tuhan memberikan kepada kita tenaga, kemampuan untuk kita bisa bangkit dari keadaan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, janjinya adalah bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Barang siapa yang bertahan, barang siapa yang setia, barang siapa yang selalu mengangkat tangannya kepada Tuhan, maka orang-orang yang sedemikian yang akan dibawa bersama-sama dengan Tuhan di tempat kediamannya. Kita hanya tinggal menunggu waktu, Bapak Ibu Saudara. Tempat kita masih sedang dibuat. Kalau nanti selesai, kita akan pergi ke sana. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kiranya Tuhan tolong kita. Sekali lagi jangan kita berdoa, Tuhan kuatkan saya untuk tetap saya bertahan dalam keadaan ini. Tetapi katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan untuk saya bisa bangkit, naik, dan menang dari keadaan ini. Bapa di dalam surga, mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Dari tempat ini hamba berdoa, kiranya kuasa Tuhan turun melawat setiap anak-anak-Mu, mereka yang ada di rumah, yang mendengar
tayangan ini dan melihat tayangan ini. Kiranya Tuhan kasih karunia Allah turun, pengampunan, anugerah, kekuatan Tuhan mengalir berlimpah-limpah di dalam kehidupan anak-anakmu. Kiranya belas kasihan, anugerah Tuhan, pengampunan daripada Tuhan bagi orang-orang yang hari ini sedang terikat, terbelenggu oleh dosa. Tuhan, mereka tidak mampu keluar dari keterikatan mereka. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau bebaskan, Engkau lepaskan anak-anakmu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, dahsyat, berkuasa untuk melepaskan kami, membebaskan kami dari belenggu dosa, sehingga kami hidup memiliki kemampuan untuk bangkit dan naik lebih tinggi lagi, untuk kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tiba saatnya untuk bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Masing-masing saudara di rumah mempersiapkan hosti dan anggur perjamuan yang sudah diberikan di masing-masing keluarga. Mari mempersiapkan di meja-meja, di tempat-tempat saudara. Saya percaya bahwa dalam persekutuan perjamuan kudus ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, menyatukan kita sebagai tubuh Kristus, karena Dia adalah kepala dan kita gerejanya. Tuhan mau supaya kita bersatu di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Pada saat sebelum di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga, di dalam perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya, saya akan membaca nats di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, kamu telah dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perjamuan kudus pada pagi hari ini mempersiapkan kita untuk menerima pengalaman rohani yang lebih lagi, di mana kita boleh menerima kuasa Roh Kudus turun di atas kehidupan kita. Berdoalah Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, lewat perjamuan kudus ini kita dipersekutukan dengan Tuhan dan kita dipersiapkan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil kalau engkau membuka hati, engkau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab janji firman Tuhan mengatakan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Peganglah roti perjamuan dan anggur perjamuan pada tangan saudara. Sebelumnya nanti kita akan berdoa bersama-sama. Kita percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darah Tuhan yang kita akan makan dan minum pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara angkat tinggi-tinggi. Semua di dalam hadirat Tuhan, semua dalam sikap berdoa dimanapun saudara berada. Tidak ada yang mustahil, Tuhan sanggup melawat saudara di tempat saudara masing-masing. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, di mana kami boleh bisa menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biarlah kiranya perjamuan ini boleh menjadi berkat buat hidup kami. Tidak mendatangkan kutuk, melainkan mendatangkan damai sejahtera. Berkati Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang hari ini melakukan perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus berkata di dalam perjamuan kudus yang terakhir, Dia mengatakan, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Waktu kamu makan, buat ini menjadi peringatan akan aku.
Kemudian Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Waktu kamu minum, buat ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita makan roti dan minum cawan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu yang tertumpah, yang dipecah-pecahkan bagi kami. Sehingga kami gereja-Mu boleh menikmati anugerah, keselamatan dan kehidupan kekal di dalam nama-Mu. Bapa, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Biarlah iman kami tetap teguh, pengharapan kami tetap teguh kepada Tuhan. Sekalipun selama kami masih hidup di dalam dunia ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah, beban dan tekanan hidup. Tuhan, tapi kami percaya bahwa dalam perjuangan hidup kami tidak sendiri. Sebab Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami sebagai penolong, yang akan menolong kami, memampukan kami mengatasi masalah di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih, kuatkan kami, kuatkan gereja-Mu, kuatkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Mungkin mereka sedang menghadapi masa-masa yang berat pada hari-hari ini ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, janji-Mu bahwa apa yang telah Kau buat di masa yang lalu dan di masa yang akan datang, janji-Mu digenapi bagi kami. Kami berseru kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menyatakan kuasa-Mu yang besar kepada kami, sehingga kami mampu untuk bangkit dan naik Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau hidup di dalam kemenangan lepas kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan ya berkat Allah turun, sukacita damai sejahtera Allah turun, kuasa Roh Kudus turun di atas kehidupan anak-anak-Mu yang hatinya haus dan lapar akan Tuhan. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus pulihkan kami, Roh Kudus baptiskan kami. Bapa, haleluya, haleluya. Oh, mari Roh Kudus hadir, Roh Kudus penuhi. Mari angkat tangan jemaat di hadapan Tuhan, buka hatimu dan berseru kepada Tuhan. Berdoa supaya Allah kembali membaptiskan engkau dengan kuasa Roh Kudusnya, sehingga engkau mampu berdiri, engkau mampu bertahan di tengah badai kehidupan pada hari ini, sehingga engkau keluar sebagai pemenang. Setialah di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setialah ketika hari itu datang, ketika maut datang menjemputmu. Tetaplah setia di dalam iman kepada Tuhan, karena ada tempat yang sudah disediakan bagi kita di rumah Bapa yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Kuatkan kami, sertai kami, hibur kami Tuhan, mampukan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Glory, haleluya. Amin, 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 amin. Yesus, haleluya. Mari buka hati saudara. Mari angkat hatimu naik kepada Tuhan. Tuhan hadir di mana engkau ada.
Tuhan hadir di tempatmu. Bukalah hati bagi Tuhan. Oh, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih, selesai sudah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan meliputi kita. Amin. Haleluya. Glory. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, yang telah memberikan kepada kami Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kami orang yang berdosa ini Tuhan, untuk memperdamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat kesempatan ini, di mana kami boleh merayakan kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan Yesus, untuk menyediakan tempat bagi kami, sebagai jaminan bagi kami bahwa sungguh Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berjanji dan pasti akan menepati. Tuhan, terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu, terima kasih buat setiap berkat-Mu, terima kasih buat setiap janji-Mu yang pasti Engkau tepati ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya sertai kami Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami yang masih Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kemanapun kami melangkah dan dimanapun kami berada, kami boleh tetap yakin dan percaya bahwa sungguh Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bersaatnya Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita meningkat puji sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih buat hadiran-Mu Tuhan di dalam ibadah kami, khususnya dalam ibadah online ini Allah. Kami percaya Tuhan, walaupun dengan secara online ini Engkau ada hadir bersama dengan kami. Sama-sama Tuhan memberkati buat setiap orang yang menyaksikan tayangan dari ibadah kami ini Bapa. Berkati mereka semua Tuhan, dan kami mengakhiri pada ibadah ini. Kiranya kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, untuk segala apa yang sudah kami persiapkan Tuhan di dalam setiap kami melakukannya Tuhan, yang terbaik bagi Engkau. Hanya di dalam nama-Mu saja Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang angkatlah kedua belah tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu lagi, berjumpa di dalam ibadah online selanjutnya. Shalom. Setiap waktu